warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dami Soga, kalian pasti sudah tahu kan melalui judul video kami bahwa kita akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami di acara DIEK 2024. Tapi kalian belum tahu kan tentang apa sih yang akan kita presentasikan? Jadi sebelum kita lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hajan Andrik Satriawan. Nama saya Diani Anugrah Putri. Nama Ibu Anda Sarwidawsi. Saya Krista Andra Kisato. Saya Anindya Talita Kaida. Dan saya Velocani Kesha Mika Marsudi. Kami dari kelompok 1 kelas 10E dari lomba bisnis plan. Pendahuluan. 1. Asal ubi Cilembu. Berasal dari desa Cilembu, Jawa Barat. Menghasilkan cairan seperti madu yang manis saat dipanggang, yang menyebabkan ia disebut juga sebagai ubi madu. Kandungan nutrisi ubi Cilembu terdiri dari beberapa vitamin. Di antaranya ada vitamin C dan kalsium yang dapat membantu kita mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Nilai ekonomi. Ubi Cilembu memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena rasanya yang khas, tekstur kenyal, dan daya tariknya sehingga digemari oleh pelaku usaha tani dan konsumen. Ide bisnis dari kelompok kita adalah Cilembu. Yang pertama ada logo dan filosofi. Logo dan filosofi kita memiliki ikon yaitu sapi yang berbentuk ubi. Dan juga namanya juga Cilembu kan. Jadi mengapa kita mengambil dua unsur tersebut? Karena itu diambil dari kedua bahan dasar dari produk kita yaitu ubi Cilembu dan susu sapi. Nama Cilembu diambil dari ubi Cilembu. Dan juga bunya itu kita ubah dari suara sapi yang awalnya mo menjadi bu, sehingga menjadi sebuah nama produk yaitu Cilembu. Dan di logo kita itu terdapat warna oranye di lingkaran yang paling luar, itu kita memiliki makna yaitu dari warna oranye di ubi Cilembunya. Kemudian juga ada warna coklat di lingkaran yang kedua itu menandakan bahwa itu adalah warna dari browniesnya. Dan juga yang warna campuran yang agak oranye, agak coklat itu adalah campuran dari produk minuman kita yang apabila dicampur itu warnanya menjadi seperti itu. Jadi logo kita itu tidak hanya sekedar logo, tapi juga memiliki makna sesuai dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian ide bisnis kita yaitu produk Cilembu itu kita menawarkan dua produk, yaitu yang pertama adalah produk minuman yaitu Boba Latte, dan juga yang kedua adalah Cilembu Brownies. Tentunya dua produk minuman tadi tidak hanya enak, kenyang, tapi juga tentunya kaya akan nutrisi. Sesuai dengan pendahuluan yang sudah disebutkan oleh teman saya yaitu Ning, bahwa dia sudah menyebutkan bahwa ubi Cilembu kaya serat dan juga memiliki banyak vitamin. Dua produk yang kita tawarkan itu jarang sekali ada di kafe-kafe atau restoran-restoran menjual olahan yang kita buat. Jadi merupakan peluang bagi kita untuk mengembangkan ide bisnis kita menjadi sebuah olahan yaitu makanan dan minuman kekinian. Analisis pasar. 1. Potensi pasar. Ubi Cilembu memiliki ciri khas atau karakteristik yang dimintai, yakni memiliki rasa manis alami, tekstur lembut, dan kandungan nutrisi yang tinggi, menjadikan ubi Cilembu memiliki nilai yang tinggi. Ini juga membantu meningkatkannya kesadaran akan makanan sehat dan lokal. 2. Target pasar. 1. Kalangan anak muda termasuk siswa atau siswi. Yang kedua, guru, staf, karyawan, orang tua, dan keluarga yang mengikuti kegiatan pengambilan rapor di SMA N5 Malang senang mengonsumsi makanan sehat dan lezat. Nah, selanjutnya aku bakalan menganalisis SWOT yang ada di produk Cilembu. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk Cilembu yaitu berbahan utama ubi Cilembu. Biasanya kan cuma diolah sebagai makanan tradisional, tapi di sini kami menginovasikannya menjadi makanan kekinian tanpa mengurangi zat bergizi yang ada di ubi Cilembu. Nah, yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu menentukan harga jual yang pas untuk kantong pelajar tapi juga menguntungkan bagi kami. Selanjutnya, keraguan konsumen terhadap rasa yang ada di produk kami. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Peluang yang kita dapat
dapatkan dari menjual ubi cilembu antara lain menjualnya kepada siswa, para guru, dan juga wali murid yang datang untuk mengambil rapor. Yang kedua itu biasanya ubi cilembu banyak ditemukan di pasaran dengan harga yang terjangkau dan relatif murah. Dan yang ketiga merupakan sebuah inovasi olahan baru yang sebelumnya tidak ada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman ini bisa berasal dari wirausahawan lain, antara lain bahan baku yang sama maupun bahan olahan yang sama, dan juga dari packaging dan pemasaran lain yang lebih menarik. Pada tanggal 20 Desember 2024 bertepatan dengan pembagian rapot ya Le. Nah, kalau kalian nggak mau kehabisan, kalian bisa pantau terus di kita dan kalian bisa pre-order dan menghubungi nomor yang tersedia. Kita juga menyediakan paket bundling dengan membeli 2 produk sekaligus dengan harga yang seharusnya 15.000 menjadi 13.000 aja. Nah, kita menyediakan 2 macam packaging, yaitu edisi biasa dan yang kedua yaitu edisi Natal. Untuk edisi Natal, packaging kita didominasi dengan warna merah, kuning, dan hijau. Menjelaskan financial projection pada 2 produk kami, yaitu brownies cilembu dan Gokuma latte. Dan saya akan menjelaskan juga financial projection secara keseluruhan. Yang pertama yaitu brownies cilembu. Biaya produksi yang dikeluarkan pada brownies cilembu sendiri mengeluarkan yaitu sebesar 36.000, yang dimana satu loyang yaitu menghasilkan 12 potong. Nah, pada brownies cilembu kita akan menggunakan 2 loyang yang menghasilkan 24 potong. Nah, pada brownies cilembu kita akan menggunakan satu serving yaitu 2 potong, yang dimana harga sebelum keuntungan yang kita ambil yaitu sebesar Rp3.000. Lalu kita akan menaruh keuntungan pada produk ini yaitu sebesar Rp2.000, yang akan menghasilkan atau harga jualnya akan menjadi sebesar Rp5.000. Lalu kita akan beralih ke financial projection Gokuma latte. Nah, pada Gokuma latte biaya produksi per piecesnya yaitu sebesar Rp6.000. Nah, lalu kita akan menambahkan markup atau keuntungan sebesar Rp4.000 yang akan menghasilkan harga jualnya yaitu sebesar Rp10.000. Nah, kita akan menjual yaitu sebesar atau sebanyak 20 pieces. Lalu kita akan beralih ke financial projection secara keseluruhan, yaitu laba penjualan. Nah, keuntungan pada brownies sendiri per piecesnya yaitu sebesar Rp2.000. Lalu untuk keuntungan untuk Gokuma latte secara per piecesnya yaitu Rp4.000. Lalu apabila kita total keuntungannya yaitu keuntungan total dari brownies sendiri yaitu 2.000 kali 12 pieces yang menjadi 24.000. Lalu keuntungan total dari Gokuma latte yaitu 4.000 dikalikan 20 piecesnya yaitu menjadi yaitu 84.000, yang akan bila ditotalkan semuanya menjadi 104.000. Nah, lalu kita akan bandingkan atau jumlahkan dengan biaya operasional. Biaya operasional yang kita keluarkan yaitu sebesar 156.000. Lalu ditambah dengan keuntungan total yang kita jumlahkan tadi yaitu sebesar 104.000, yang apabila ditotal menjadi 260.000. Nah, 260.000 ini menjadi yaitu pendapatan kita dari penjualan itu sendiri. Nah, kita akan mengeluarkan grafik yang menunjukkan tentang laba penjualan yang kita jelaskan ini. Dan kesimpulan bisnis nomornya adalah bahwa ubi cilembu tidak hanya dapat dijual dalam bentuk mentah, namun juga dapat diolah menjadi hidangan terlebih dahulu. Contoh hidangannya adalah Gokuma latte dan brownies. Dengan mengolahnya menjadi hidangan terlebih dahulu dapat meningkatkan value ubi cilembu tersebut. Selain dapat meningkatkan value, hal tersebut juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.